Halo, shalom, haleluya. Berikan tepuk tangan saudara-saudara buat Tuhan kita. Haleluya. Berjumpa lagi kita dalam ibadah online untuk hari ini, di mana kita hari ini akan menerima perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Dan percayalah bahwa kuasa Tuhan tetap terus nyata sampai hari ini. Amin. Sebelum kita memuji menyembah Tuhan kita, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, Engkau nyata, Engkau hadir. Karena Engkau Allah kami yang ajaib Tuhan. Kemenangan-Mu Tuhan sudah Engkau nyatakan dalam kebangkitan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah hari ini Tuhan kami siapkan hati kami bersuka cita Tuhan. Sebelum kami terima Tuhan perjamuan kudus-Mu, biarlah Tuhan kami mau lebih lagi memuji menyembah Engkau Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami nyatakan bahwa Engkau Allah kami yang ajaib. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara, hari ini adalah hari kemenangan, hari yang sungguh luar biasa, bahwa Allah kita ajaib. Amin saudara. Ekspresikan, come on. Yeah, 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 yeah. Angkat suaramu, sama-sama katakan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, wow. Kau yang layak ditinggikan. Are you ready? Kita bersuka cita. Wow. Tuhan, agung dan perkasa, yeah, yeah. Kau sumber kemenangan, oh, Engkau luar biasa Yesus Tuhan. Serukan, katakan Yesus, Yesus Kaulah ajaib mulia. Kekuatan-Mu Tuhan, katakan Kau megah, Kau megah bagiku. Yeay, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Boleh angkat tanganmu saudara, katakan hanya Kau yang layak ditinggikan. Perkasa, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Katakan memerintah, wow. Yesus, katakan ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Pemerintah selamanya, Yesus, Raja mulia. Saudara boleh ekspresikan, saudara yang menyaksikan ibadah online pada pagi hari ini, ekspresikan kepada Tuhan. Boleh tepuk tangan di atas kepala saudara. Come on. Yeah, 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 yeah. Kami bersuka, kami memuji Engkau ya Raja kami. Haleluya. Thank you Lord. Mari saudara angkat suaramu. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa.
Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menikmati kebaikan-Mu Tuhan. Kami menikmati kemurahan-Mu Tuhan. Karena memang Allah kami yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bukan lagi menjadi orang yang kalah Tuhan, tapi kami adalah orang pemenang. Lebih daripada itu Tuhan, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terimalah pujian dari hati kami Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Mari saudara angkat suaramu, katakan kepada Tuhan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tanda kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Tuhan, oh ku yakin Tuhan, katakan kemenangan terjadi di sini. Boleh saudara kita berikan tepuk tangan buat Tuhan karena kemenangan yang diberikan bagi kita. Oh ku menyembah, come on. Ku menyembah hadirat-Mu, hampiri tanda kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu. Katakan Yesusku, oh hanya Kaulah segalanya. Oh ku yakin Tuhan, ku yakin
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata Tuhan. Ku yakin Tuhan, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan kesembuhan, oh terjadi. Pemulihan, terjadi di sini. Terjadi di sini Tuhan. Kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan. Terjadi di sini. Oh Yesus, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh sungguh ajaib Engkau, sungguh besar Engkau Tuhan. Angkat pujian dan penyembahmu kepada Tuhan saudara. Haleluya. Ku bersyukur, ku memuji, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Oh, haleluya. Haleluya Tuhan. Lebih lagi Roh-Mu berkarya, lebih lagi kuasa-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Oh, yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan. Are you ready? Angkat suaramu. Oh, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di kesembuhan. Yeah, terjadi. Katakan kemenangan. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Kami terima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Hati kami bersuka cita, hati kami dipenuhi oleh rasa syukur Tuhan. Kami siap terima berkat, kami siap terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan sore-sore buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu bersama saya Pendeta Hermanto. Sebelum saya membawakan sebuah kebenaran firman, mari kita berdoa. Kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu di dalam kebenaran firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, akan menerangi langkah-langkah kami, perjalanan hidup kami, supaya Tuhan
Kemana kami melangkah, disitulah Tuhan kami melihat kuasa-Mu. Karena sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan, kami mengikuti arahan di dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami selalu Tuhan menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah online kami. Dan hari ini saya akan membawa satu kebenaran firman Tuhan tentang keintiman dengan Tuhan. Di dalam 3 bulan ini kami dari ICMDC Mall akan membawa tema tentang keintiman dengan Tuhan. Dan saya percaya Bapak Ibu yang di rumah saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sebuah ayat yang begitu luar biasa. Di dalam Mazmur 25 ayat 14 berkata demikian. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Nah, di dalam Mazmur ini Daud menuliskan bahwa Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Orang yang takut akan Tuhan yaitu bukan karena takut seperti ketakutan. Menganggap Tuhan itu sesuatu atau seseorang yang mengerikan, bukan. Ketakutan ini di sini dikatakan kata takut adalah kata respect. Saya respect, ya, rendah hati ketika dekat kepada Tuhan. Itu kata-kata yang membuat kita bisa dekat kepada Tuhan. Jadi bukan takut karena Tuhan itu jahat, enggak, karena respect. Amin. Dan di mana ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, Dia akan memberitahukan kepada kita janji-janjinya. Amin. Nah, orang yang bergaul karib dengan Tuhan akan mengerti janji-janjinya Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah yang saat ini sedang mendengarkan kebenaran firman, Anda adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Amin. Di dalam kebenaran ini saya akan sampaikan 2 poin di mana untuk kita saling merenungkan. Poin pertama, mengapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan atau membangun keintiman dengan Tuhan? Di dalam poin pertama ini, supaya kita senantiasa ingat identitas kita sebagai anak Allah. Amin. Sekali lagi, mengapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan atau membangun keintiman dengan Tuhan? 1, supaya kita senantiasa ingat identitas diri kita, yaitu sebagai anak Allah. Amin. Nah, yang percaya kita anak Allah, mari kita katakan amin. Di dalam Roma 8 ayat 14-15 berkata demikian. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Nah, ayat ini berkata demikian. Kita dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Maka kita disebut anak Allah. Hari ini semua yang mendengarkan kebenaran ini, yang sudah percaya kepada Yesus, kita ini dipimpin oleh Roh Allah. Dan kita orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah tidak lagi menerima roh perbudakan yang membuat kita takut. Tentu ya, hari-hari ini banyak kabar lewat berita, medsos dan sebagainya membuat kita menjadi takut. Karena berita-berita dunia ini memang berita-berita yang selalu menggambarkan hal-hal yang negatif. Tapi saya percaya kita tidak diperbudak lagi. Amin. Tapi kita justru di dalam kondisi seperti ini kita harus dekat kepada Tuhan. Karena sebagai seorang anak, dia harus memiliki hubungan yang baik dengan orang tua. Amin. Hubungan yang baik dengan keluarga. Nah, sekarang lagi anak-anak tidak sekolah, lagi di rumah. Saya pulang dari kerja sering bermain dengan mereka. Dan hubungan kami luar biasa. Ya, kami bisa bercanda dan sebagainya. Kenapa? Karena mereka anak saya. Nah, itu yang Tuhan mau, kita dekat dengan Dia. Amin. Hari ini kita adalah anak Allah. Makanya di dalam diri kita ternyata sudah ada benih.
Benih sebagai seorang penyembah, benih sebagai seorang yang memiliki hati untuk bergaul karib dengan Tuhan. Amin. Sebagai anak Allah, ya, berikutnya sebagai anak Allah, kita memiliki benih penyembah. Amin. Berseru kepada ya Aba, ya Bapa. Kita memiliki roh penyembah. Dan ayat ini berkata demikian. Yohanes 4 ayat 23 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, Bapa di surga ingin kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tentu ya, ada orang yang menyembah, ya ada orang yang membangun keintiman dengan Tuhan, memiliki motivasi yang tidak sama. Setiap orang tidak sama. Tapi kalau engkau adalah anak Allah, mengerti identitas kita, maka kita akan menyembah, membangun keintiman dengan Tuhan, pasti dengan motivasi yang benar. Apa itu motivasi yang benar? Yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Karena aku mengasihi Tuhan, makanya aku menyembah, aku berdoa, aku datang kepada Dia untuk memiliki hubungan yang intim dengan Dia. Bukan supaya ya aku berdoa supaya Tuhan melakukan sesuatu atau mempelintir tangan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang saya mau. Bukan. Ya. Bukan. Tuhan, kenapa saya tidak diberkati? Tolonglah Tuhan, tolonglah. Bukan seperti itu, tapi kita berdoa karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Kita berdoa, kita bangun hubungan yang intim dengan Dia, keintiman berkomunikasi karena kita mengasihi Tuhan. Dan doa merupakan sebuah tindakan iman. Ingat, doa adalah merupakan suatu tindakan iman untuk kita dapat menerima apa yang sudah Tuhan lakukan. Setuju? Yang setuju katakan amin. Doa merupakan sebuah tindakan iman supaya kita dapat menerima apa yang sudah Tuhan lakukan. Ingat, yang sudah Tuhan lakukan. Kesembuhan, berkat. Amin. Itu Tuhan sudah lakukan. Waktu Dia mati di atas kayu salib, itu sudah terjadi pertukaran total. Amin. Dia sudah memberkati kita, memberikan kita hidup yang luar biasa. Saya tidak percaya orang yang dekat dengan Tuhan, dia selalu komplain. Orang yang selalu membangun hubungan dengan Tuhan, dia selalu kecewa. Selalu iri hati, marah-marah, nggak mungkin. Orang yang dekat dengan Tuhan, maka roh Tuhan itu akan memimpin kita sehingga kita tidak seperti itu. Nah, apalagi belakangan ini kasus-kasus yang terjadi dari media, dari apa yang kita dengar yang membuat kita takut. Bahkan bukan itu saja, kita alami langsung secara pribadi. Mungkin bisnis kita turun. Mungkin ya gaji kita dipotong. Mungkin kita dirumahkan. Bahkan mungkin ya karena kita saat ini pendapatan menurun. Dan banyak hal yang membuat kita punya beban yang berat seperti cicilan-cicilan kita yang ada di bank, cicilan-cicilan mobil dan sebagainya nggak bisa terbayar. Hal-hal itu mungkin membuat kita kecewa. Tapi ingat, kalau engkau percaya dan engkau mengerti engkau adalah anak Allah, maka engkau tidak akan kecewa. Engkau akan memiliki benih yang tetap menyembah di dalam kondisi apapun. Amin. Di dalam kondisi apapun kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Mungkin hari ini engkau kesal karena kondisimu, keuanganmu menurun, pendapatanmu menurun, bisnismu menurun. Kau kesal, kau marah. Bahkan banyak pihak yang menagih utang dan sebagainya. Bahkan kita sempat dihina dan sebagainya. Tidak berarti membuat kita jauh dari Tuhan. Tapi justru kita harus semakin dekat kepada Tuhan karena kita punya benih. Jangan matikan benih itu. Jangan membuat benih itu menjadi rusak. Nah, saya akan membuat sebuah ilustrasi seperti ini.
Apa ini? Ilustrasi ini pernah saya bawa di dalam khotbah. Ini adalah mangga busuk. Baunya aja mengerikan, ya. Saya pernah memberikan mangga ini kepada jemaat, satu pun gak ada yang mau ambil. Semuanya menghilang, enggak, dan baunya juga busuk. Nah, mungkin kondisi kita saat ini seperti mangga busuk ini. Kita kasih ke orang, dekat ke orang menolak, orang takut engkau supaya, jangan nanti pinjam uang dan sebagainya, ya. Mungkin kondisi kita seperti ini. Mungkin engkau sudah busuk. Artinya kita sudah seperti mangga ini, ditolak di mana-mana, kehidupan kita kacau dan hancur dan sebagainya. Ingat, di dalam mangga ini ada benih yang luar biasa. Di dalam kondisi kita saat ini, ingat Bapak Ibu, ada benih yang luar biasa di dalam diri Bapak Ibu. Nah, waktu mangga ini saya potong, ya, walaupun busuk saya potong, akhirnya ya seperti ini. Dapat benihnya, biji. Mangga busuk di dalamnya saya ambil biji dan saya tanam. Saya kasih pupuk, saya rawat dan sebagainya. Akhirnya benih ini bertumbuh menjadi pohon, dan akhirnya pohon ini menghasilkan mangga yang utuh, mangga yang manis, dan harganya cukup luar biasa. Dari mangga busuk bisa menjadi mangga yang harganya luar biasa. Kenapa? Karena di dalam itu ada benih. Ingat, apapun yang terjadi hari ini terhadap dirimu, engkau harus ingat. Bapak Ibu harus ingat, Anda adalah anak Allah. Mungkin kondisi kita seperti mangga busuk, tapi di dalam diri kita ada benih ilahi yang luar biasa, yang bisa membawa kita tetap menyembah Tuhan. Amin. Tetap bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Kita tetap bisa bersatu dengan Tuhan. Kita jangan melihat luarnya. Jangan melihat kondisimu yang busuk seperti mangga ini. Tapi ketika kita kupas, di dalam itu ada benih ilahi yang luar biasa. Maka hari ini bangkitlah. Datanglah kepada Dia, menyembahlah. Bergaul kariblah dengan Dia lewat firman dan doa. Bangunlah keintiman dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, dimanapun kita berada. Amin. Dan waktu di motor, saya senang waktu naik motor saya berdoa, naik mobil saya berdoa, memuji Tuhan. Haleluya. Tapi ingat, saya nggak pernah tutup mata. Karena saya mau bawa motor menyembah Tuhan, tutup mata, pasti akan jatuh ke dalam got. Ya, saya tetap buka mata menyembah Tuhan. Tuhan memberikan hal-hal yang luar biasa dalam hidup saya. Amin. Ingat, mungkin kondisi kita seperti mangga ini hari-hari ini, tapi di dalam mangga busuk itu ada benih ilahi yang bisa tumbuh lebih dahsyat dan lebih luar biasa. Amin. Jangan kondisi kita seperti ini dan kita akhirnya kecewa, kita nggak mau bangun hubungan lagi dengan Tuhan. Itu salah. Amin. Ya, jadi anak Allah harus bangkit kembali dengan situasi apapun, bangkit kembali punya hubungan keintiman dengan Tuhan. Setuju? Kalau setuju, katakan amin. Dan seketika Bapak Ibu katakan amin, mulai saat itu kita lakukan. Supaya kita tidak menjadi busuk dan hancur, tapi ingat ada benihnya. Nah, yang kedua, di sini dikatakan supaya kita mengetahui janji-janji Tuhan. Mengapa kita harus bergaul karib dengan Tuhan? Supaya kita mengetahui janji-janji Tuhan. Di dalam Roma 8 ayat 17, ya, sambungan ayat tadi. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amin. Banyak janji-janji Allah buat kita yang sudah ditulis dalam Alkitab. Hari ini saya akan bawa dua janji di antara banyak janji. Yang pertama
janji-janji Tuhan. Yang A, yaitu damai sejahtera. Filipi 4 ayat 6 sampai 7 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Amin. Nah, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang punya keintiman dengan Tuhan, maka hidupnya akan penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang dia alami, saya percaya waktu dia datang lagi kepada Tuhan, mungkin secara jasmani hatinya tidak senang, marah dan sebagainya, tetapi waktu dia dekat dengan Tuhan, dia merasakan damai sejahtera. Amin. Nah, dikatakan janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Nyatakan itu, ya, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat ini seperti Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, Tuhan berjanji, waktu kita punya keintiman dengan Tuhan, dia berjanji memberikan kita damai sejahtera. Dan Anda boleh praktekkan. Saya yakin sebagai anak Allah, saya yakin kita pasti merasakan hal itu. Amin. Tak mungkin orang yang berhubungan dekat dengan Tuhan, yang punya keintiman dengan Tuhan, tapi hari-harinya dia punya ketakutan. Dia tidak ada damai sejahtera. Berarti dia tidak dekat dengan Tuhan. Dia tidak intim dengan Tuhan. Amin. Itu yang pertama. Janji yang kedua. Janji yang kedua di sini adalah musuh dikalahkan. Nah, 2 Tawarid 20 ayat 17 sampai 18 berkata demikian. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Ini kata Tuhan, ya. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka, Tuhan akan menyertai kamu. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah, seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Nah, di dalam 2 Tawarid ini apa yang dihadapi Yosafat, ya, dengan seluruh Yehuda dan Yerusalem? Ternyata mereka dikepung dan akan diserang oleh 3 suku yang luar biasa, yaitu Bani Moab, Bani Amon, dan pasukan Menium. Nah, 3 pasukan ini ingin menyerang Yosafat, Yerusalem, dan suku Yehuda. Tapi saya mau katakan, secara pasukan, Yosafat tidak punya kemampuan untuk bisa menghadapi musuh-musuhnya. Tidak mungkin. Dan pasti kalah. Tapi ingat, Yosafat punya Tuhan yang luar biasa. Yosafat adalah anak dari Raja Asa yang juga cintakan Tuhan. Jadi cintakan Tuhan ini turun-temurun sampai ke Yosafat. Akhirnya dia punya hubungan dekat dengan Tuhan. Lewat hambanya Tuhan berbicara, jangan takut. Tuhan memberikan kemenangan. Kamu tidak usah berperang. Kamu hanya cukup berdiri katanya. Dan kau hanya menyembah Tuhan. Luar biasa kan ayat ini. Dan apa yang terjadi kalau kita baca ayat berikutnya, bahwa di dalam peperangan ini 3 suku yang akan menyerang Yosafat, mereka akhirnya semua dikalahkan. Yang aneh, Yosafat mereka tidak ada, ya, prajurit yang mati di dalam peperangan ini. Apa yang terjadi? Ternyata Bani Moab dan Bani Amon menyerang pasukan Meuni. Dan ketika seluruh pasukan dikalahkan, antara Bani Moab dan Bani Amon saling bunuh-bunuhan. Akhirnya lenyaplah musuh Yosafat, dan Yosafat tidak berperang. Yosafat hanya melihat, yang berperang adalah Tuhan. Ya, yang berperang, yang mengalahkan musuh-musuhnya adalah Tuhan. Yosafat hanya berdiri. Hari-hari ini
kita harus berharap banyak kepada Tuhan. Karena biarlah Tuhan akan memenangkan peperangan. Di mana musuh-musuh kita yang tidak kelihatan ini, Tuhan akan menangi peperangan ini. Dia akan tetap menjaga kehidupan kita. Untuk mengakhiri khotbah saya akan menyampaikan satu kesaksian yang luar biasa yang sudah pernah saya sampaikan di ibadah raya juga. Ini kejadian tahun lalu di mana waktu istri saya mengalami sakit. Nah, waktu istri saya ke Malaysia tiba-tiba perutnya sakit dan saya bilang udahlah sampai di Malaysia coba kamu cek. Ternyata katanya di dalam kandungannya ada sesuatu. Sekali dicek mereka mendapatkan ada bayi ya, janin yang mati. Tapi anehnya janin ini tuh dua di sebelah kiri dan kanan. Ya, sebelah kiri dan kanan. Dan singkat cerita setelah diambil dan dioperasi, dikeluarin, tiba-tiba dapat telepon. Harus dari pihak rumah sakit minta istri saya mesti ke Malaysia. Dan di saat itu saya sedang melayani di Malaysia, ya sedang khotbah, dan kami minggu malam jam 12 malam saya masih ingat. Nah dari Skudai saya mesti langsung ke Johor Bahru sekitar 45 menit dan ketemu istri saya. Istri saya datang duluan. Besok kami ketemu dokter. Waktu kami ketemu dokter, saya seperti shock. Kenapa? Ini mendadak, kabar yang betul-betul membuat saya menjadi ketakutan, jujur. Di saat itu saya takut. Kenapa? Karena divonis janin yang diambil, ya ini gambarnya bisa dilihat, 2 janin ini diambil waktu di lab ternyata cancer, ya mengandung cancer. Dan saya merasa shock ya dan takut. Tapi waktu takut saya cepat cari tempat dan saya berdoa di situ. Setelah doa saya agak tenang ya, dan kami ketemu lagi dokter. Karena dokter, cancer ini merupakan cancer yang sifatnya sangat cepat, ya sangat cepat. Dan ya namanya cepat, bahaya pasti. Dan dia harus dioperasi. Dokter itu berkata istri saya operasi dalam 1 minggu. Maksimal pun 2 minggu, itu pun harus maksimal 10 hari lah. Seminggu harus operasi, ambil tindakan. Wah, saya tidak siap. Saya tiba-tiba takut lagi, saya doa lagi. Saya telepon kepada penatua ya, Pak Jonathan, Pak James, Pak Roy, dan Pastor Don juga yang di Singapura. Saya telepon, di situ saya lega. Dan yang luar biasa adalah dia harus dioperasi secepatnya dan kami harus mengambil keputusan. Itu tetap ada, ya tetap diminta dari pihak rumah sakit. Akhirnya saya berdoa lagi, saya bilang sama Pastor Don yang ada di Singapura, ada nggak ya rumah sakit atau dokter yang bisa kami rujuk ke sana. Ada satu yang bisa menyembuhkan Pak Jonathan, ya saya cari itu. Akhirnya apa yang terjadi? Katanya maaf Pastor, ini dokter ini ada di luar kota, ya di luar negeri, dia lebih kurang 1 bulan baru bisa pulang. Wah, saya langsung di saat itu harus bagaimana nih? Antara 2 pilihan, satu harus 1 minggu, satu bulan nunggu. Saya doa. Di dalam ketidakpastian ini saya berdoa, Tuhan, di sini mendesak 1 minggu dan yang di Singapura 1 bulan. Saya nggak tahu apa yang harus saya ambil. Secara manusia saya didesak terus ya, sampai dokter-dokter beberapa udah kumpul dan minta saya ketemu mereka supaya melakukan operasi. Dan akhirnya kami balik ke Batam. Saya minta balik ke Batam, kami doa, saya doa sama istri. Waktu berdoa kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya tidak minta Engkau untuk membuat istri saya sembuh, tapi saya percaya Engkau sudah sembuhkan istri saya. Itu doa saya. Dan di saat itu saya hanya bisa berserah sama Tuhan. Dan
dalam 2-3 hari impresi saya, tiba-tiba saya mendapatkan damai sejahtera. Waktu saya mendengarkan, udahlah kita bawa ke Singapura, di situ saya damai sejahtera. Ya, yang mau operasi di Malaysia, saya nggak damai. Seperti hati saya bergejolak. Lalu saya ambil keputusan, saya percaya ini pasti dari Tuhan. Saya pilih yang Singapura, nggak apa-apa. Saya diskusi sama istri, mau kita tunggu 1 bulan? Mau. Saya percaya itu dari Tuhan. Ya, kami tunggu 1 bulan. Ya, Malaysia, pihak Malaysia, rumah sakit Malaysia cari kami, dokternya cari kami, hubungi kami. Saya bilang tunggu, saya nggak siap tunggu. Sampai yang di Melaka juga, karena saya sudah memberikan ke beberapa dokter laporannya, ya, semuanya berkata mesti dioperasi dan di kemo. Tapi sampai di Singapura 1 bulan, dalam 1 bulan kami bergumul. Saya diminta Pak Nathan selalu doa lewat telepon, ya di kantor. Kak Roy suruh masuk kantornya, sini aku doain. Ya, Kak James juga minta saya ke kantornya untuk didoain. Semua doa, luar biasa. Staf-staf ICM juga doa. Ini ICM adalah keluarga yang luar biasa. Mereka semua berdoa buat saya. Dan juga Pak Yakob Ezra juga berdoa. Kita berdoa. Saya percaya janji Tuhan. Sampai di Singapura, dites, ambil darah, sampel darah, dikirim ke Amerika dan sebagainya. Sampai saya mesti ke Kuala Lumpur mengambil sampelnya. Ya, sampel kanker ini bawa ke Singapura. Dicek beberapa kali, prosesnya lebih kurang 2 bulan. Dan yang anehnya dokter berkata, Pastor, tidak ada alasan aku untuk mengoperasi dan mengkemo istrimu. Kenapa? Karena di dalam kandungan kami tidak menemukan ada kanker yang bertumbuh lagi. Semuanya normal, dalam 2 bulan itu normal. Dia bilang ini mujizat Tuhan. Jadi saya tidak punya alasan, ya. Saya tidak punya alasan. Jadi kamu nggak usah dikemo, nggak usah dioperasi. Dan saya percaya ini sudah sembuh, sudah totally sembuh. Amin. Luar biasa. Dan di saat itu dokternya minta kami berdoa. Saya percaya semua ini karena Tuhan. Mujizat Tuhan itu luar biasa. Ingat kenapa? Karena saya percaya waktu saya bergaul intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, membangun keintiman, kita akan mendengarkan suara-suara yang begitu luar biasa. Kita bisa tahu di mana yang Tuhan inginkan. Amin. Ternyata Tuhan ingin kami cek di Singapura. Dan dokternya juga orang Kristen. Dan kami diberkati. Puji Tuhan, dari kesaksian ini mengakhiri ibadah kita saat ini. Saya percaya kuasa Tuhan terus menyertai kita selama-lamanya. Amin. Jadi kesimpulan firman saya adalah, mari datang kepada Tuhan, membangun keintiman dengan Tuhan. Mengapa? Karena satu, supaya kita selalu mengetahui dan selalu mengerti bahwa kita ini adalah anak Allah. Amin. Dan kita tidak diperbudak oleh ketakutan karena kita anak Allah. Yang kedua, punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka kita akan tahu janji-janjinya. Nah, hari ini saya bawa 2 janji dari Tuhan, yaitu damai sejahtera dan musuh dikalahkan. Ya, musuh yang istri saya hadapi luar biasa, kanker, tapi bisa mengalami mujizat. Hari-hari ini kita hadapi musuh yang tidak kelihatan. COVID-19 tidak kelihatan. Tapi saya percaya musuh-musuh yang tidak kelihatan itu akan dikalahkan. Amin. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih. Saya percaya bagi Bapak Ibu yang sudah mendengarkan kebenaran ini, mari kita praktekkan punya hubungan intim dengan Tuhan. Ingat, kita punya benih ilahi untuk bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Nah, pada kesempatannya saya akan berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan, hari ini oleh kebenaran firman Tuhan, kami percaya kami akan kembali dikuatkan. Dan kami mau memulai Tuhan untuk kembali dekat kepada Engkau. Karena kami memiliki benih penyembah. Dan kami tahu janji-janjimu adalah yes dan amin Tuhan. Dan kami percaya apapun yang hari-hari ini kami gumulkan, kami tidak takut Tuhan. Kami akan terus Tuhan, terus berjalan maju ke depan untuk menghadapi dalam situasi apapun. Karena kami percaya Tuhanlah yang berperang, Tuhanlah yang mengalahkan musuh-musuh seperti Yosafat alami.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya kita alami hal-hal yang dahsyat, mari kita katakan amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Saya percaya kalau kita lakukan dengan penuh pengertian, dengan penuh penghayatan, bahwa inilah tubuh dan darah Tuhan Yesus, maka engkau akan menerima kuasa kebangkitan Tuhan Yesus akan ada dalam hidupmu. Hari ini siapkan hati saudara. Saya undang saudara bangkit berdiri dan pegang roti di tangan kanan saudara. Saya ingat firman Tuhan dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 53. Firman Tuhan berkata, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Firman Tuhan katakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab firman Tuhan katakan, dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudaraku, pengorbanan Yesus di kayu salib mempunyai makna yang begitu dalam. Bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita, tapi supaya kita mengikuti kehidupan yang Yesus jalani. Kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Mari angkat roti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu pada waktu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudaraku, saudara bisa membaca sejenak ayat-ayat firman Tuhan di roti saudara, atau kalau saudara menggunakan roti yang ada di rumah saudara, saudaraku renungkan roti yang di tangan saudara adalah tubuh Tuhan Yesus yang telah terpecah bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya roti di tangan kami ini adalah tubuh-Mu yang telah terpecah bagi kami. Engkau telah menderita di kayu salib oleh karena kami. Engkau telah menebus hidup kami. Itu sebabnya kami makan roti ini untuk mengingat akan pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih. Biarlah roti ini yang adalah tubuh-Mu menjadi berkat, mendatangkan kuasa dalam hidup kami. Kami makan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Kuriala masyanderele papa bakasyakara. Inamaralah basyakaralah. Mari kita angkat cawan anggur di tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Tuhan mau saat kita meminumnya, bukan meminum dengan cara yang biasa, tapi kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus, mengingat akan darahnya yang telah tercurah karena dosa-dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa anggur di tangan kami adalah darah-Mu yang telah tercurah untuk kami. Ketika kami meminumnya, kami percaya kuasa darah Yesus memenuhi kehidupan kami. Ada mujizat terjadi, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang tawar hati diberi pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kami mau minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum. Mengucap syukur, ucapan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, aku bersyukur. Aku bersyukur buat segala kemurahan, segala kebaikan-Mu Yesus Tuhan. Terima Tuhan, kasih. kami menerima kuasa yang memberi kami kemenangan, yang memberi kami kekuatan Tuhan menghadapi setiap tantangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang suci, yang telah menebus hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajaib Engkau ya Allahku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Segala pujian bagi-Mu, segala Terima hormat kasih Tuhan. sampai sujud kami kepada-Mu. Oh, sama-sama katakan, karena Ku hidup. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, hanya Terima oleh kasih ya karena Allahku. kemurahan-Mu Bapa, karena salib-Mu, Ku hidup karena salib-Mu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu, ku kami hidup. Karena salib-Mu, kami berkemenangan. menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapa, aku berdoa buat setiap jemaat-Mu Tuhan yang telah menerima tubuh dan darah-Mu, agar kiranya kuasa kebangkitan Kristus ada dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan, kami hidup dalam kemenangan yang telah Kau berikan. Kami hidup dalam mujizat yang telah Kau sediakan. Semua kebaikan dan kemurahan Tuhan terjadi atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Aku berdoa supaya seluruh jemaat mengalami Kristus, mengalami realita Tuhan dalam kehidupan mereka. Dalam kehidupan sehari-hari mereka ada damai sejahtera, ada sukacita mengalir atas kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa buat setiap jemaat, buat setiap pelan-pelan Tuhan. Aku berdoa buat para PKS. Aku berdoa buat setiap mereka Tuhan yang saat-saat ini sedang menghadapi pergumulan dalam hidup mereka. Anugerah Tuhan menyertai kehidupan mereka. Kasih karunia Tuhan memberi kekuatan kepada hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa, sebentar kami akan akhiri ibadah ini. Sebelum Tuhan kami akhiri, curahkanlah berkat-Mu atas setiap umat-Mu. Hamba hanya saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan, terimalah berkat
damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Kehidupanmu sehari-hari penuh dengan mujizat, penuh dengan keberkatan Tuhan. Kesehatan tubuhmu terpelihara oleh Tuhan, seluruh keluargamu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, berkat ilahi turun atas kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan menerima berkat-Mu. Bersama-sama katakan amin. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Thank you Lord. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.